Halo, Assalamualaikum anak-anak. Hari ini akan belajar tentang materi kita ilmu pengetahuan masa dinasti Abbasiyah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik memahami ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. Yang kedua, peserta didik memahami tokoh ilmuwan beserta bidangnya. Yang ketiga, peserta didik mengetahui pengaruh Islam terhadap dunia Barat. Oke anak-anak, untuk selanjutnya akan Ibu sajikan PPT berikut ini. Ini yang akan kita bahas tentang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, ilmu pengetahuan umum, kedua, ilmu pengetahuan agama, dan ketiga adalah pengaruh peradaban Islam terhadap peradaban Barat. Adapun slide-nya berikut ini. Yang pertama, ilmu pengetahuan umum pada masa dinasti Abbasiyah. Ini terdiri dari ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu matematika, dan ilmu seni ukir, di mana masing-masing ilmu sudah ada tokoh ataupun orang-orang yang mempelajari bidangnya masing-masing. Oke, slide-nya selanjutnya adalah apa sih itu ilmu filsafat? Ilmu filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mempersoalkan hakikat dari segala yang ada. Kata filsafat atau falsafah berasal dari bahasa Yunani filosofia yang berarti cinta kepada pengetahuan. Nah, masa Harun ar-Rasyid, buku ilmu pengetahuan banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ini adalah cabang ilmu yang menangani keadaan kesehatan dan penyakit pada tubuh manusia dengan menggunakan cara tertentu. Pada masa Harun ar-Rasyid ada sekitar 800 dokter di Baghdad, dan pada tahun 8 sampai 9 Masehi orang Islam masih menjadi murid, sedangkan pada tahun 10 dan 11 Masehi mereka telah menjadi guru bagi orang Kristen dan Yahudi. Nah, pengarang kedokteran pertama Islam ini adalah Ali bin Rabban At-Tabari yang bukunya berjudul Firdaun Al-Hikmah tahun 850 Masehi. Ilmu selanjutnya adalah ilmu astronomi atau dengan kata lain ilmu falak, yaitu mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan planet-planet. Nah, ini digunakan untuk menentukan waktu sholat, penentuan arah kiblat, dan penentuan awal bulan. Ilmuwan astronomi ini adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Ilmu selanjutnya adalah ilmuwan matematika. Yang pertama Umar al-Faruq, arsitek kota Baghdad. Yang kedua Al-Khawarizmi, penemu angka 0 dan pengarang kitab algebra atau dikenal dengan Al-Jabar. Kemudian seniman ukir Badar dan Tarif yang termasuk pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Nah, terdapat sekolah khusus seni ukir bernama Sekolah Kairo. Tokoh-tokoh ilmuwan di masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Ali bin Rabban At-Tabari, seorang ilmuwan kedokteran. Yang kedua, Ibnu Sina, dikenal dengan nama Avicenna, juga seorang ilmu kedokteran dan filsuf. Yang ketiga, Ar-Razi, seorang ilmuwan kedokteran juga. Keempat, Jabir Ibnu Hayyan, seorang ahli kimia. Yang kelima, Al-Kindi, ilmuwan filsafat dan kedokteran. Yang keenam, Al-Ghazali, ilmuwan filsafat. Yang ketujuh, Ibnu Miskawayh, ilmuwan sejarah dan filsafat. Yang kedelapan, Al-Khawarizmi, ilmu matematika, astronomi, dan geografi. Dan kita kenal dengan penemu angka 0. Coba kalian lihat bentuk gambar seperti ini. Ini adalah kota Baghdad, di mana kota Baghdad ini dikelilingi oleh lingkaran, yang mana lingkaran tersebut adalah sebuah benteng pertahanan yang dibuat oleh arsitek yang mendesain bahwa kota mereka harus dilindungi dari serangan musuh. Selanjutnya, Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini adalah sebuah lembaga ilmu pengetahuan yang didirikan di Baghdad oleh Khalifah Al-Ma'mun. Namun, sebenarnya ini sudah dirintis oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, berdirinya Baitul Hikmah ini usaha Khalifah Al-Ma'mun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan agama pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, ilmu hadis. Tokohnya adalah Imam Bukhari. Nama lainnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Lahir di Bukhara pada tahun 810 Masehi, wafat di Kartana 870 Masehi. Yang kedua, Imam Muslim. Nama lainnya atau nama lengkap Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Khusairi An-Nisaburi, lahir di Naisabur 817 Masehi. Selanjutnya Imam Abu Daud atau nama lengkapnya Abu Daud Sulaiman bin Al-As'as bin Ishaq bin Bashir, lahir di Baghdad 817 Masehi. Selanjutnya ulama hadis lainnya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Syawrah atau kita kenal dengan Imam At-Tirmizi. Kemudian Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Bahar yang kita kenal dengan Imam An-Nasa'i. Lanjut Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ar-Rabai yang kita kenal dengan Imam Ibnu Majah. Yang kedua adalah ilmu tafsir. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari yang kita kenal dengan At-Tabari, karyanya Tafsir Tabari. Yang kedua, Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir yang kita kenal dengan Ibnu Katsir, karyanya Tafsir Ibnu Katsir. Yang ketiga, Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Usain At-Taimi Al-Bahri yang dikenal dengan Fakhruddin Ar-Razi, karyanya Mafati Al-Ghaib. Yang keempat, Abu Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari yang dikenal dengan Az-Zamakhsyari, karyanya Al-Kasyaf an Hakikat At-Tanzil wa Uyun Al-Akawil. Yang ketiga, ilmu fikih. Nah, di bawah ini merupakan 4 imam mazhab fikih. Yang pertama, Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, yang kita kenal dengan Imam Hanafi. Karyanya Al-Faraid, Asy-Syurut, Al-Fiqhul Akbar. Yang kedua, Abu Abdillah Malik bin Anas yang dikenal dengan Imam Malik, karyanya Al-Muwatta. Yang ketiga, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Imam Syafi'i. Ini karyanya Risalah, Al-Musnad, Ikhtilaf Al-Hadis. Yang selanjutnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal yang dikenal dengan Imam Hambali. Nah, tafsirnya Al-Quran, Kitab Nasikh wal Mansukh, Kitab Manasik Al-Kabir. Selanjutnya adalah ilmu tasawuf. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi, Zunun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, serta Abu Hamid Al-Ghazali. Inilah tokoh ilmuwan tasawuf pada masa dinasti Abbasiyah. Adapun pengaruh peradaban Islam terhadap peradaban Barat, ini jelas ilmu pengetahuan Islam pada mulanya itu berkembang di daratan Eropa, yaitu di Toledo, Cordova, dan Sevilla di negeri Andalusia, yang kemudian mengalir ke negara-negara Barat lewat kaum terpelajar Barat. Nah, diantaranya Mazarabes. Nah, kemudian Ablurbat, serta pernyataan para orientalis Spanyol dan pernyataan Ibnu Tumlus. Nah, mungkin itu saja yang akan Ibu jelaskan materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.